Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat Yet Anxiety dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ujub, tentunya kita seputaran asam lambung lagi, GERD, Anxiety dan Psikosomatik. Nah teman-teman, kali ini kita akan coba nge-share tentang bagaimana cara berpuasa di bulan suci Ramadan biar puasa kita aman dan lancar ya, terkendali lah. Dan hari ini teman-teman, hari ketiga bulan suci Ramadan, alhamdulillah puasanya berjalan aman dan lancar ya. Bagaimana kalau teman-teman semua? Silahkan tinggalkan di kolom komentar apa yang dirasa ya di hari ketiga ini, ada yang berhasil atau tidak atau banyak sensasinya, silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Dan berdasarkan pengalaman dan tips yang saya pernah terapkan teman-teman sejak tahun-tahun kemarin terkait dengan bagaimana berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Nanti teman-teman simak videonya sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak salah paham dan misinformasi. Oke teman-teman, penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik ini yang paling berat itu adalah anxiety-nya sebenarnya ya. Ketika anxiety kita ini tinggi-tingginya ya, ketika kecemasan, kekhawatiran kita ini lagi tinggi-tingginya, belum bisa kita kendalikan teman-teman, itu akan sangat berdampak bagi puasa kita ya. Kenapa teman-teman? Saya mengalami sejak awal-awal, saya belum tahu tekniknya terkait dengan bagaimana sih cara berpuasa bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik. Ditambah lagi dengan sosial media yang saya cari tahu informasinya di sana teman-teman, banyak sekali perbedaan pendapat ya. Ada yang malah menakut-nakuti teman-teman, jangan sampai lambung lu gini. Nah itu teman-teman, banyak sekali saya dapati di sosial media informasi negatif tentang berpuasa bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik. Meskipun ada juga yang bilang puasa di bulan suci Ramadan justru malah bagus. Nah teman-teman, bagaimana sih sebenarnya pandangan saya ya ini ya terkait dengan berpuasa di bulan suci Ramadan? Apakah bagus atau sebaiknya jangan dulu ya? Ini versi saya teman-teman ya, versi yang mengalami, bukan dalam sudut pandang ilmu kedokteran teman-teman ya. Ini hanya pengalaman saya saja. Nah teman-teman, tentunya saya tidak bisa memukul rata teman-teman ya, menyarankan dengan PD-nya kalian itu semuanya harus berpuasa sebulan penuh. Tidak seperti itu teman-teman ya. Dan juga tidak secara langsung bilang ke kalian kalau kalian tidak puasa tidak apa-apa ya, tidak juga teman-teman ya. Jadi cara saya melihat teman-teman adalah tergantung daripada kondisi si orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik. Misalnya teman-teman, ketika teman-teman itu mempunyai masalah dispepsia organik atau ada peradangan teman-teman, sebaiknya saya sarankan kalian konfirmasikan dengan dokter kalian ya. Dokter kalian yang dalam hal ini kalian sedang dalam perawatan olehnya ya. Sehingganya kalian ketika bulan suci Ramadan itu kalian akan dibekali dengan apa yang mungkin bisa dibekali oleh dokter supaya kalian bisa berpuasa dengan aman dan lancar ya. Jadi tidak serta-merta langsung suruh kalian ya udah puasa aja, nggak apa-apa. Tidak seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mau kalian itu mengikuti pendapat saya jika itu hanya asumsi dari saya teman-teman. Sekali lagi, saya ingin bagi kalian yang menderita dispepsia organik, yang mengalami gangguan dispepsia organik, kalian konsultasikan dengan dokter kalian yang merawat ya. Jadi biar kalian dibekali apa saja yang harus kalian minum, resep dan lain sebagainya untuk kalian bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena setiap orang beda keadaan, kondisi lambung kita beda, sistem pencernaan kita beda ya teman-teman, sesuai dengan hasil labnya masing-masing. Tentunya kita tidak boleh menyepelekan tim medis teman-teman, dokter ahli ya. Dan jika teman-teman mengalami dispepsia fungsional ya, kalau saya ada kategori dispepsia fungsional teman-teman. Kedua kondisi ini teman-teman tentu saja berbeda antara dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, di pengalaman saya yang mengalami dispepsia fungsional, saya kemarin itu
berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya aman-aman saja ya. Kalau saya lihat dari pengalaman saya kemarin teman-teman, saya merasa aman-aman saja. Hanya saja ketika saya panik, ketika saya mensugesti pikiran saya, ternyata teman-teman saya tidak kuat untuk puasanya teman-teman ya, tidak sanggup untuk puasanya. Banyak sekali sensasi yang saya rasakan di tubuh saya teman-teman, di badan saya. Nah itu saya alami di saat berpuasa dari hari pertama teman-teman. Kalaupun saya paksakan sebenarnya bisa teman-teman ya, sebenarnya bisa, tapi ketidaknyamanan itu setiap hari saya rasakan teman-teman, dikarenakan ternyata penyebabnya adalah sugesti yang saya tanam ya. Sugesti yang saya tanam itu sudah ada sejak 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan ya, berarti di bulan Rojab dan Syakban teman-teman ya. Jadi dari Rojab ke Ramadan itu saya sudah overthinking lebih dulu teman-teman, sudah khawatir lebih dulu, sudah takut lebih dulu. Ini sudah mau masuk bulan suci Ramadan, tapi keadaan saya masih seperti ini. Apakah saya bisa berpuasa nantinya ya? Bagaimana kalau lambung saya kenapa-kenapa? Bagaimana kalau sensasinya semakin banyak? Bagaimana kalau saya nggak mampu, nggak kuat, terus pingsan dan lain sebagainya? Banyak sekali yang saya khawatirkan sejak 2 bulan sebelum Ramadan itu teman-teman ya. Nah alhasil ketika masuk di bulan suci Ramadan teman-teman, puasa hari pertama itu rasanya berat sekali. Rasanya berat sekali bagi saya teman-teman ya. Puasa kedua, ketiga sama saja teman-teman ya. Kalaupun bisa dilewati, pasti banyak sekali ketidaknyamanan yang saya harus lawan teman-teman di saat sedang menjalani puasa itu. Mindset ini yang kemudian membuat kita tidak sanggup, kita tidak bisa berpuasa dengan aman dan nyaman teman-teman. Saya tidak bilang ketika teman-teman berpikir positif atau menyambut bulan suci Ramadan dengan ceria, teman-teman bisa melewatinya tanpa gangguan sama sekali. Tidak teman-teman ya, saya tidak bilang seperti itu juga. Tapi paling tidak maksud saya ketika teman-teman berpikir positif sebelum memasuki bulan suci Ramadan, teman-teman sudah mengafirmasi pola pikirnya dengan hal-hal yang baik terkait dengan Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan, juga bagaimana manfaatnya untuk kesehatan. Paling tidak terafirmasi oleh hal-hal seperti itu teman-teman. Paling tidak kalian akan jauh lebih nyaman tubuhnya ketimbang kalian tidak puasa teman-teman. Itu saya rasakan juga setelah tahun berikutnya. Jadi awal-awalnya memang tekniknya saya tidak tahu teman-teman ya, karena masih awam juga, masih buta juga kan terkait dengan teknisnya. Sehingganya teman-teman wajar saja ya di bulan-bulan pertama itu, di tahun pertama saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik itu, ketika berhadapan dengan bulan suci Ramadan, saya harus mengalami hal demikian. Nah, seiring berjalannya waktu teman-teman, saya sudah mulai tahu belajar teknisnya teman-teman. Tekniknya itu ternyata itu berperan penting sekali ya. Ya, tapi saya tidak bilang lagi teman-teman, tidak bilang kalau 100% tidak ada sensasi. Tidak teman-teman, ada. Tapi tidak separah kalau kita tidak puasa, tidak sebanyak kalau kita tidak puasa teman-teman. Itu pentingnya menata pikiran sebelum memasuki Ramadan. Dan ketika kita sudah berpikir positif terkait Ramadan teman-teman, maka tubuh akan dengan siap menyambut bulan suci Ramadan, dengan siap untuk tidak makan dan minum seharian teman-teman. Dan ternyata teman-teman, di bulan suci Ramadan itu justru kita ketika dengan perasaan yang gembira, perasaan yang antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan yang begitu besar, ternyata tubuh lebih siap teman-teman, dan kita jauh lebih nyaman ya. Kita jauh lebih nyaman, merasa justru kenapa di saat saya puasa saya malah merasa lebih baikan, mood saya lebih baik, lebih stabil dibandingkan saya tidak puasa. Nah itu teman-teman ya, bagi saya penderita dispepsia fungsional. Tapi yang bagi penderita dispepsia organik belum tentu akan sama dengan keadaannya dengan saya ya, karena memang ada peradangan yang harus diobati dulu. Nah teman-teman, saya tidak akan komentar jika bukan dari apa yang saya alamin teman-teman ya. Nah itu makanya saya ingin kembalikan ke dokternya yang menangani
dispepsia organik itu, apakah kondisinya itu harus dibekali dengan mungkin semacam PPI. Saya tidak tahu teman-teman ya, itu adalah ranah medisnya. Nah, kemudian teman-teman yang menjadi penyebab yang kedua adalah rasa trauma yang pernah terjadi. Barangkali teman-teman pernah berpuasa misalnya di tahun 2000 nih. Ya, teman-teman berpuasa di tahun 2000, tapi teman-teman banyak sensasinya, banyak sekali kumatnya ya. Jadi mungkin bisa sebulan penuh teman-teman kumat dan lain sebagainya. Ada peristiwa-peristiwa yang teman-teman tidak suka, dan akhirnya di tahun 2001 teman-teman mau puasa tahun berikutnya, keingat lagi kejadian di bulan puasa yang tahun kemarin. Akhirnya ada trauma di sana dan mentalnya jatuh lagi, mentalnya down lagi, akhirnya teman-teman nggak berani buat puasa. Itu teman-teman saya ngalaminnya juga seperti itu. Nah, jadi teman-teman di tahun berikutnya ke-trigger lagi dengan pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Akhirnya nggak jadi-jadi puasanya ya, malah jadi trauma kalau dengar bulan puasa. Nah, itu teman-teman penyebabnya. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Ya, tadi sudah saya bilang, rubah pola pikirnya, mindsetnya terkait dengan bulan suci Ramadan. Kita ketahui dulu kondisi kita ya. Misalnya kita ini hanya penderita dispepsia fungsional ya. Nah, ternyata penderita dispepsia fungsional malah bagus buat puasa. Itu dulu yang kita tanamkan di pola pikir kita, teman-teman ya. Ternyata justru malah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ada banyak keistimewaan, keutamaan-keutamaan, tidak hanya terkait dengan pahala-pahala yang begitu besar, ternyata juga untuk kesehatan fisik ini sangat-sangat bermanfaat buat kita ya. Kita rasakan di tubuh kita, teman-teman, dan itu sudah ada uji medisnya ternyata berpuasa. Nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dan hal-hal positif yang bisa kita gali teman-teman terkait dengan bulan suci Ramadan ini, yang kemudian itu nantinya terafirmasi oleh bawah sadar kita, teman-teman. Akhirnya mental kita naik lagi dan mendorong semangat kita untuk berpuasa, teman-teman, sehingganya dalam berpuasa teman-teman akan mendapatkan kenyamanan, akan ya kalaupun ada sensasi barangkali jauh lebih sedikit dari teman-teman tidak berpuasa. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman ya. Makanya ketika sudah mau masuk bulan suci Ramadan itu saya sangat senang teman-teman ya. Justru ya saya sangat senang antusias menyambut, masih dari Sya'ban itu sudah sangat antusias teman-teman menyambut bulan suci Ramadan, karena saya tahu banyak sekali keutamaan-keutamaan di sana juga terkait dengan kesehatan saya. Nah, itu teman-teman, tapi memang ya tujuan kita untuk ibadah ya, untuk nilai plusnya itu biarlah Allah yang urus teman-teman ya. Tujuan kita sebagai umat muslim wajib untuk puasa. Nah, gitu teman-teman. Yang berikut teman-teman tipsnya dari pola makannya ya. Pola makan versi saya teman-teman ketika masuk bulan suci Ramadan, jangan kita sahur terlalu awal teman-teman. Justru sahur itu di akhir waktu ya, paling baik ya. Mungkin di jam 4 teman-teman kalau saya ya, sekali lagi, saya sahurnya di jam 4. Saya tidak sahur jam 3 atau jam setengah 3. Saya sahurnya di jam 4. Jadi sudah persiapan 10-15 menit kemudian itu sudah mau masuk waktu subuh teman-teman. Jadi untuk estimasi waktu sampai di waktu pagi itu perut kita masih mempunyai cadangan yang terbilang masih bisalah digunakan energinya untuk beraktivitas di pagi hari sampai menjelang siang, karena siangnya kan tidur ya. Nah, gitu teman-teman ya. Setelah lohor zuhur itu kan biasanya kita tidur. Nah, jadi makannya apa teman-teman? Makannya yang tentunya paling baik yang bergizi ya. Jangan makan yang low nutrisi teman-teman. Ya, makan nasi, karbo tetap ada teman-teman ya. Dagingnya juga ayam, kalau perlu telur ya. Nah, itu teman-teman. Pakai sayur ya. Mau sambal juga nggak apa-apa ya. Ya, tapi ingat jangan kebanyakan teman-teman. Nanti kalau kebanyakan malah begah juga kalau sampai kebanyakan ya. Yang standar-standar aja ya. Dan ingat teman-teman, ketika mau buka puasa, saya sarankan untuk
mencoba dulu dengan yang ringan, jangan langsung makanan berat ya. Coba dulu yang makanan yang agak ringan ya. Kalau saya itu biasanya saya buka puasanya air dulu, terus air sedikit ya. Terus saya makan kurma teman-teman ya, 3 biji. Saya makan minum yang manis sedikit ya. Habis itu saya pergi sholat maghrib. Nah, setelah maghrib teman-teman baru saya balik lagi ya untuk makan berat teman-teman, tapi makannya juga tidak yang terlalu banyak teman-teman ya, karena kita mau sholat tarawih ya, jangan sampai di saat kita sholat juga kekenyangan teman-teman, begitu ya. Selebihnya habis sholat tarawih teman-teman mau ngemil makan makanan yang kue-kue khas Ramadan ya, 1-2 biji oke, gas aja nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi seperti itu tips dari saya teman-teman. Nah, semuanya kembali lagi yang paling berperan penting itu adalah mental kita teman-teman, dan pola pikir kita ya. Ketika pola pikir kita baik, bagus, otomatis akan mendorong mental itu. Nah, ketika mental kita sudah baik, kuat teman-teman, maka kita tubuh akan selalu siap dengan datangnya Ramadan teman-teman ya. Alhamdulillah ini puasa hari ketiga kita baik-baik saja. Nah, malah tubuhnya, moodnya jadi lebih baik sekarang teman-teman dibandingkan sebelum berpuasa. Nah itu teman-teman ya, saya sangat antusias, bergembira sekali jika sudah masuk bulan suci Ramadan teman-teman ya. Karena kalau tidak masuk bulan suci Ramadan teman-teman, memang niatnya itu pengen puasa Senin Kamis, tapi nggak jadi-jadi teman-teman ya. Selalu saja ada halangan, selalu saja ada nggak kebangun dan lain sebagainya. Akhirnya rencana mau puasa itu jadi batal terus teman-teman. Nah ini saatnya waktu saya berpuasa gitu teman-teman, karena memang sebelumnya itu memang niatnya juga pengen puasa tapi nggak jadi teman-teman ya. Nah ini kan puasa Ramadan yang diwajibkan ya, 29 atau 30 hari, mau tidak mau kita itu sudah ke setting alarm, orang-orang, istri dan lain sebagainya itu udah keatur semua, dan alhamdulillah bisa sahur teman-teman. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan teman-teman, nggak ada yang harus diribet-ribetin ya. Puasa mah puasa aja ya. Yakin aja teman-teman bisa ya. Dan insya Allah ketika teman-teman sudah bisa terbiasa, nanti perlahan-lahan teman-teman juga mentalnya kebangun dan antusias untuk bergembira dengan puasa berikutnya. Jadi seperti itu ya. Saya yakin teman-teman juga akan ada di tahap itu. Nah, bagi kalian yang masih baru-baru sekali terkena asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik ini, dalam hal ini dispepsia fungsional, kalian bisa ikuti apa yang saya sarankan ini ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, di malam harinya ya, ini hampir saya lupa ya, di malam harinya jangan begadang teman-teman ya, jangan begadang ya. Jadi biasanya tuh di kampung-kampung kan ada, atau di kota-kota itu biasanya ada orang yang suka nongkrong, nonton ini nonton itu ya, atau main kartu sampai mau sahur. Itu nggak baik teman-teman ya. Kita habis tarawih itu paling baik ikut pengajian, dan jam 10 setengah 11 tidur teman-teman ya, itu paling baik. Nah supaya kita punya waktu tidur yang cukup teman-teman. Gunanya apa? Biar moodnya di esok harinya teman-teman bagus ya. Kekurangan waktu tidur itu bikin mood berantakan ya, jadi nggak fit. Nah nanti juga jadi makin stres ya, karena tubuh nggak enak, nggak nyaman ya, moodnya nggak dapat, stres lagi, akhirnya kambuh lagi, kumat lagi. Nah itu dia teman-teman ya. Saya sarankan bagi kalian yang mengalami dispepsia fungsional untuk bisa mengikuti tips singkat dari saya ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan bagi kalian penderita yang dispepsia organik, kalian sebaiknya konsultasikan ke dokternya dulu apakah dibolehkan. Tentunya kalau dibolehkan pasti mungkin ada resep dari dokter yang bisa kalian minum. Itu saran dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.